Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu kaum muslimin, jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan Allah di rumahnya dalam majelis zikir yang penuh berkah ini dalam rangka peringatan tahun baru Islam ya, 1 Muharram 1448 Hijriah. Yang besar nilainya itu bukan ceramahnya, bukan ustadznya siapa, bukan durasi ceramahnya berapa lama, enggak. Yang besar nilainya itu adalah kehadiran Bapak Ibu duduk berkumpul di majlis ilmu seperti ini. Karena tak satu ayat dan hadis yang menjelaskan betapa besarnya janji Allah kepada mereka yang mendatangi majlis-majlis ilmu. Misal di akhir ayat 35 surat Al-Ahzab kata Allah, wa zakirillaha katsiran wa zakirat a'atallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman. Siapa yang berada di tempat-tempat zikir, maka disebut majlis zikir. Laki-laki atau perempuan sama kata Allah, kalau mereka datang berkumpul duduk di majlis-majlis zikir, pertama Allah ampuni dosa-dosa mereka. Itu yang hebat Bapak Ibu, pengampunan dosa. Ya, itu makanya Bapak Ibu kalau duduk mendengar ceramah itu hati tenang gitu. Karena dosa itu kata Nabi dalam hadis riwayat Ahmad, apa itu dosa ya Rasulullah? Maha kafi sadrik. Dosa itu yang membuat hati tidak tenang. Jadi Ibu kalau gelisah terus akan banyak dosa. Allah tak melalui atau malam banyak dosa. Ciri orang banyak dosa kok banyak lalu. Kalau orang banyak dosa kok lalu banyak. Ibu tidak usah berdosa dengan Allah. Ibu bercakap bapak, cakap dengan suami rumah, dia melalui dia itu. Kalau lagi lama dah. Kalau bercakap saya 2 hari kali itu. Kalau 2 hari bercakap kalau lalu oleh ibu. Cuma lah sekali bercakap ibu, tidak lalu atau dia itu. Kenapa? Dosa itu membuat jiwa kita gelisah. Itu sifat dosa. Maka kalau kita dapat ampunan dari Allah, maka jiwa kita tenang. Coba minta maaf tuh, Pak, maafkan boleh, dia sama-sama. Lalu gitu. Iya, karena maaf ampunan itu melapangkan jiwa. Itu makanya Bapak Ibu kalau duduk dengan ceramah itu hati tenang. Itu aku banyak ada kalau. Jadi kalau dengan ceramah itu kan kalau hati tenang. Bapak Ibu kalau gelisah itu melalui apa? Raya lalu lagi pakai suntik lagi, disuntik lagi, pakai pel lagi baru lalu. Itu duduk menanda sih bisa berdoa. Mustahil kalau hati tidak tanam, pasti hati tanam. Aku kalau ceramah, ibu kalau lalu jamaah, tidak pernah saya tegur. Kalau otak aku tegur, bukan kurang otak. Kalau lalu, taruh hati tenang. Apalagi kalau abang karu itu udah rahasia mana? Nggak berdosul. Selama karu lalu Ustaz berceramah lalu ke karu. Itu menunggu mati saya itu mati subuh lah. Hanya itulah hebat loh di pengajian ibu dosul diampuni hati tanam. Jadi disuruh kalau ibu apa pengajian di masjid Allah datang kita minimal pelalo berapa sih? Berceramah kita nggak bayar menangga ini ceramah di HP. Di TV banyak ceramah, tapi ketenangan hati, ampunan mahal ibu. Yang Bapak Ibu butuhkan sekarang ini bukan ilmu lagi. Kalau ilmu ada ilmu 560, tak boleh. 10 diajar sekali lah. Akilah soal. Begitu. Ya. At-ta'allum fil kibar kanaksi al-ma, kalau belajar sudah puas seperti mengukir di atas air. Oh itu. Kalau waktu kecil baru seperti mungkin di atas ratu.
Ibu apa kalau jujur gini Pak jawabnya, ayat-ayat yang hafal sekarang itu ayat yang hafal waktu kita dulu tuh. Kayak itu ada tambahan loh, karena tidak ampunya menyimpan itu begitulah. Nah, jadi ibu tidak apa-apa, diundang acara apa, ada 3, ada 1 ada tidak apa-apa. Yang Allah berikan itu ampunan. Ibu kalau ingin menghadap Allah itu mutlak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang sudah tenang, engkau boleh pulang. Kalau sudah mutmainnah jiwanya. Nah, mudah-mudahan kita dengan nama masjid mutmainnah ini mati sih kok satu boleh. Siko pulang dengan tenang. Irji'i ila rabbiki, kita pulanglah dengan tenang kepada Tuhanmu. Siapa jiwa yang tenang? Jiwa yang sudah tidak berdosa, jiwa yang sudah dapat ampunan. Karena dari dosa itu membuat jiwa tidak tenang. Itu kan. Jadi modal Bapak Ibu menghadap Allah itu ampunan. Itu makanya orang mati doanya apa? Allahumma ighfir lahu. Tak begitu rukun salat jenazah. Rukun salat jenazah itu dia Ibu. Fatihah, salawat, itu doa ayat nih. Nih sampai doa ayat tadi. Allah malah tarim ajarul sunnah itu. Yang wajib doa ampun ayat. Kenapa? Dia tidak bisa menghadap Allah kalau tidak dapat ampunan dari Allah. Itu makanya kata Nabi, siapa yang mati, orang Islam yang mati, disalatkan dan didoakan 40 orang yang muslim yang tidak pernah bersyirikan Allah, maka dia diamankan dari azab kubur sampai hari kiamat. Kenapa ampunan? Yang kita butuhkan itu ampunan. Apalagi Bapak Ibu yang dulu lama mungkin rata-rata ring 1 ya. Karena kata Nabi itu umati baina sitin wa sab'in, umatku antara 60 sampai 70. Qalilun ma yajuzu zalika, sedikit yang bisa melewati 70, sedikit. Nabi 63, Abu Bakar 64, Umar 63, Utsman 80, Ali 63, 5 463. Hanya Utsman 80. Jadi Utsman tuh rata-rata 63. Itu makanya Bapak Ibu yang baru mau 65 KT kok sebut kawan-kawan sama SMP dulu. Apa pertanyaannya ke kawan tuh? Sanu duit lain. Bila mati itu. Bila Sanu mati loh. Sanu mati loh. Saya tinggal waktu dulu lain. Makanya Bapak Ibu jalan Nabi ampunan dicari ampunan kalau ilmu tapi tak lah, tapi ampun itu wajib dapat. Itu makanya saya sering ingatkan tuh Bapak Ibu yang melakukan 65 tahun katil, 60 tahun katil lah, itu memanglah bekerja ampunan bekerja ampunan. Dunia sudah selesai. Bapak Ibu menunggu pulih panjang berbunyi sebetulnya dunia aku permainan. Setiap permainan ada limit waktu. Limit waktunya normal 60 tahun itu normal. Di atas 60 tahun itu ekstrakan namanya. Tak panjang itu. Tambahnya berarti 3 tahun, berapa tahun, berapa tahun, tak panjang. Bekerja ampunan ya. Duduklah di majelis seperti ini. Jadi kerja minum mulai. Jadi lapor dulu mulai. Ikulah 260 padu ya. Ya. Jadi masuk mainan tuh Ibu, masuk kanak-kanak. Itu masuk main. Aku masuk main. Masuk anak-anak. Dan waktu masuk mainan. Para anak kok main Ibu? Akal. Lalu cukup. Coba kau tidak wajibnya ibadah. Mana anak tuh aku main-main kalau akal cukup. Aku ada 60 mainan. Tidak cukup akal. Iya, kenapa main-main dalam akal? Anak-anak, satu main-main. Dari pagi sampai malam sampai sore tato beko-beko. Rugi serugi-ruginya. Padahal Bapak Ibu beruntung yakin tambahan waktu. Udah banyak tak sampai
60 lagi mati. Anak bulu banyak jamaah kan 60 yang Pak Haji bengke berapa 65 ya. Itu segitu aja tuh. Bapak bekerja lagi apalagi waktu pengajian tak lagi dah. Dia jadi ustaz tu siapa pengajian walaupun itu satu ustaz tu tak apa tak lagi minggu bulan Batak dua kaji minggu ini kaji itu boleh bilang mungkin itu saya ustaz malah diboleh. Yang ibu bapak butuhkan tu ampunan janji Allah wa zakirinallaha katsiran wa zakirata Allahu lahum maghfiratan ampunan. Allah janjikan wa ajran aziman, baru pahala yang besar. Baru tahu pahala besarnya datang ke pengajian ini bukan durasi ceramahnya. Dalam hadis at-Tirmizi kana li kulli khutbatin yaquha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Setiap satu langkah kaki orang yang datang ke majlis Allah hitung setara dengan setahun salat malamnya. Ada yang tahajud setahun tak berhenti tiap malam. Tak mungkin sakit atau duduk. Kalau ada orang tahajud setahun ibu tak berhenti, itu sama selangkah kaki orang datang ke majlis. Itu ada pahalanya. Makanya ajaran aziman. Itu makanya Nabi Sulaiman datang ke pengajian itu, datang mendengar ceramah atau khutbah Jumat atau khutbah hari raya sama itu, cari jalan yang memutar. Jadi ibu dan laki-laki Mas Haji, dia langsung ke Mas Haji, Pak Putar ke Sepa, ke Mas Haji, atau ke Ulai, atau ke Nabian, baru ke Singapura. Iya, supaya langkahnya banyak. Putar dulu Pak, putar dulu. Ada capek lagi. Kalau capek putar sudah aja orang di boleh ada begini. Begitulah hebatnya kita datang ke pengajian ya. Jadi kemudian para suruh gila duduk di pengajian kita, walaupun tidak dapat ilmu, beko lah ilmu tu. Yang pasti ampunan dan langkah kaki kita dihitung bersatu langkah setahun di salat malamnya. Nah, baiklah ibu, itu ada ceramah ya, itu bukan di mahal, ceramah kan baik. Inilah salah sembilan. Aku biasa berceramah, aku sudah maghrib, jangan sudah isya. Aku dah aku ceramah sudah isya, ibu kerana malam aku malam Soalnya itu lalu boleh. Kalau besok pagi dah punya paper lagi, itu subuh yang dibuat aku. Lalu capek. Kalau sudah maghrib ke ceramah aku, perhatiannya ada ayah alarm isya. Artinya ini sudah isya ceramah saya sebenarnya kok. Alarm subuh panjang itu. Ada kampil alarm subuh berarti itu loh. Ancam bayar jiwa dulu. Dan kalau dia waktu dengan ceramah aku gak sampai 10 menit saja. Sampai jam 9 lewat sekitar. Salah. Ya itu pun aku kalau berceramah aku janji bapak ibu yo audien dia mendengarnya. Sebab aku ya tulis aku kalau sampai kurang pegang kamar mandi kamu nanti deh. Sebab orang kalau banyak pegang kamar mandi itu namanya cek tuh. Pasti paling itu saya nanti lah yang cuma satu. Aku udah pegang kamar mandi betong tuh mah betong tuh. Sebab orang kalau masuk takunya lah asai lah berdua. Jadi apa nasihatnya asainya. Ya tak jadi nasihat deh. Akan apa 40 menit panjang lama. Kalau bisa 30 menit, atau 30 menit kan. Hanya nasihat itu dalam panjang. Kalau panjang nasihat itu jadi nasihat deh. Ini namanya berdua. Baiklah ibu ya. Ketika kita masuk bulan Muharram, ya peringatan tahun baru Hijrah, selalu kita diingatkan dengan peristiwa hijrah. Kan begitu? Hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah bersama para sahabat, khususnya bersama Abu Bakar yang di bulan itu terjadinya di bulan Rabiul Awal. Jadi begini Ibu, hijrah itu terjadi di bulan Rabiul Awal, bukan di bulan Muharram. Ya Nabi hijrah tanggal 2 Safar tahun 622 Masehi atau tahun ke-12 kerasulan. Jadi Nabi berangkat dari Makkah tanggal 29 Safar. Tapi Nabi tidak langsung ke Madinah. Nabi bersembunyi di Gua Sur 3 hari 3 malam. Supaya mengelabui orang-orang Quraisy yang mengejar. Sebab kalau lari di padang pasir itu kalau langsung ke Madinah dapat dibunuh itu. Kenapa
mencari ulang di padang pasir itu mulanya jajak kaki nampak. Itu kalau jalan tapi mati nampak kaki berjajakan. Maka Nabi bersembunyi di kuasuk 3 hari sibuk orang mencari dan yang angkat. Tapi jajak kaki jadi. Akhirnya pulang keluar. Baru tanggal 2 Rabiul Awal Nabi berangkat ke Madinah. Tanggal 8 sampai di Kuba. Di Kuba Nabi istirahat 3 hari 4 hari. Lalu Nabi bangun pula masjid di sana namanya Masjid Kuba yang dipuji Allah di surat At-Taubah ayat 108. Masjid pertama yang dibangun Nabi atas dasar ketakwaan. Salatlah di sana. Nah, tanggal 12 Rabiul Awal Nabi jalan baru sampai di Madinah. Nah, kan begini. Hijrah itu terjadi bulan Rabiul Awal. Kenapa kita peringati bulan Muharram? Ya, kalau Isra dan Mi'raj bulan Rajab terjadi ya bulan Rajab. Maulid Nabi ya Nabi lahir bulan Rabiul Awal. Nuzul Quran bulan Ramadan. Tapi hijrah terjadi bulan Rabiul Awal, diperingatinya di bulan Muharram. Itu ada sejarahnya. Sejarahnya begini, di masa Umar bin Khattab jadi khalifah, Islam sudah luas, semua jazirah Arab sudah Islam. Sampai ke Maroko, Afrika Utara, sampai ke Persia, Iran. Sudah ada 10 provinsi. Tetapi negara yang besar seperti itu tidak punya kalender untuk tertib administrasi, sehingga surat-surat tidak punya tanggal. Negara besar tidak punya penanggalan dalam administrasi bermasalah. Persia punya penanggalan, India punya penanggalan, Cina punya penanggalan, Mesir punya penanggalan, Arab Islam tak. Maka bermusyawarah sahabat dengan Umar, kita bikin kalender. Baik, bulan sudah ada, seperti ayat dibacakan di At-Taubah 36. Inna Rasulullah Islam Syahrah. Bulan sudah ada 12. Cuma tahun 1 belum itu. Sejak kapan 1 ini? Maka ditawarkan peristiwa-peristiwa penting. Karena begini Ibu, orang kalau ingin dulu mendapatkan tahun dicari peristiwa yang paling penting. Sama dulu nenek-nenek waktu tak tahu yang tanggal itu. Ditanya, dulu nenek lagi kampung Adam. Ya peristiwa. Dulu nenek aku tanya, dulu nenek lagi pas kampung pada panjang, jadi dicari peristiwa besar. Lahirnya Nabi tak sepakat, wafatnya Nabi tak sepakat, turunnya Al-Quran tak sepakat, perang Badar tak sepakat, penaklukan kota Makkah tak sepakat, hijrah sepakat, hijrah sepakat. Bapak Ibu, kenapa hijrah disepakati sebagai tonggak sejarah? Maka tahun Islam tahun 1-nya dihitung dari hijrahnya Nabi. Itu maka disebut tahun Hijriah. Karena tahun 1-nya di sana. Mulai 622 Masehi, kalau Masehi itu tahun 1 dihitung. Nah, pertanyaannya kenapa sahabat sepakat menjadikan hijrah sebagai tonggak sejarah? Karena sahabat tahu betul hijrah inilah yang menjadi tonggak awal kemenangan Islam. Kalau Nabi tidak hijrah dengan sahabat ke Madinah, Islam sudah punah sebelum berkembang. Walaupun Allah bisa saja dengan kekuatan, dengan kekuasaan Allah tanpa sebab Islam bisa jaya, tapi hukum alam tidak begitu. Ada sunatullah. Hijrah yang menentukan kenapa? Bapak baca sekarang. Sahabat tahu itu. 13 tahun Nabi berdakwah di Makkah, hanya 100 orang yang beriman. Itu pun bukan orang-orang hebat, budak-budak, orang miskin, orang tua-tua. Maka gampang diintimidasi. Ada yang dibunuh seperti Sumayyah dan keluarga, seperti Khattab yang disakiti, seperti Bilal yang disiksa. Rata-rata diintimidasi. Maka Nabi kasihan, disuruhlah mereka hijrah ke Ethiopia. Maka hijrahlah mereka ke Ethiopia. Yang 100 orang nih, dua gelombang itu pertama dipimpin oleh Utsman, yang kedua dipimpin oleh Ja'far. Maka tinggal Nabi di Makkah dengan keluarga inti di Baitkot 3 tahun. Sampai Nabi menumpuk pulang kota untuk makan keluarga. Dan orang menjual barangnya kita mahal tinggal di Makkah. Dan diajak orang Makkah di kota. Itu pokok Fatimah itu sakit-sakit, dan pokok Fatimah itu meninggal usia kurang 30 tahun. Fatimah sudah meninggal. Kita sakit-sakit dan kurang gizi waktu itu. 3 tahun makan pulang. Yang dimakan tulang unta, 3 tahun tulang dimakan.
Fatimah menderita. Fatimah kok ini masuk pasti anak-anak butuh gizi. Tidak ada orang menanggung menjual makanan kalau 3 tahun Nabi menderita sekeluarga itu. Yang sabar Nabi ke Ethiopia. Di Bangkok. Tidak mudah begitu sulit di masa itu sulit. Itu makanya setelah pembekoran tersebut Khadijah meninggal dunia karena sakit-sakitan. Kelaparan Nabi dan keluarga waktu 3 tahun itu. Seperti orang di Gaza itu. Apa yang dialami Nabi sekeluarga persis seperti yang di Gaza itu. Tak bisa makanan masuk. Ada kali makan itu dialami Nabi 3 tahun dengan keluarganya itu. Di Bangkok. Menderita ibu. Ya, kalau kita baca sejarah hidup Nabi itu malu. Ya. Nabi itu sampai mati sunnah Nabi itu apa? Itu lalu di paru kosong sampai Nabi mengambil batu di paru beliau. Awak yang sabali memang cerita si goreng tadi. Nabi itu lalu mengambil batu di paru itu. Itu Nabi itu sunnah Nabi yang lupa, Pak. Jadi kalau sunnah Nabi jangan bikin berkuda. Itu sunnah Nabi yang Nabi selawat sentil itu sunnah silakan. Tapi itu sunnah yang lupa paru kosong lalu. Kalau kalau Nabi lalu itu aku Nabi tidak pernah lewat hadir dulu lalu yang paru kosong tidak enak. Begitu Nabi itu sampai menderita. Itu sesak ada Nabi itu sesak. Makanya dulu ayat alam nasrah laka sadrak, dadamu akan kami sesak di dadamu akan kami lapangkan ya Rasul. Jadi Allah begitu sesak, mati Khadijah, mati anak-anak beliau. Nah sulit. Setelah pembekoran selesai tahun ke-11, datang jamaah haji dari Madinah bertemu Nabi di Aqabah. Mereka berjanji akan membela Nabi, hijrahlah engkau ke Madinah. Tahun 11. Tahun berikutnya datang lagi jamaah haji dari Madinah. Aus dan Khazraj dan suku Arab datanglah ke Madinah, kami akan membela engkau. Baru yakin Nabi, tahun ke-12 itu Nabi suruh sahabat hijrah. Nabi pun hijrah. Makanya kata Allah di surat Al-Baqarah ayat ke-20, allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman lalu mereka hijrah bersama Nabi, lalu mereka berkorban nyawa dan harta mereka lah yang Allah berikan derajat surga paling tinggi, dan mereka lah yang menjadi sebab kemenangan Islam. Wa ulaika humul faizun. Benar begitu. 8 tahun Nabi di Madinah, kota Makkah ditaklukkan. Tahun 10 sebelum Nabi wafat, semua jazirah Arab masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka sahabat bersepakat hijrah yang paling menentukan. Itu kenapa semua yang hijrah bersama Nabi, kata Allah, aqsamu darajah, mereka mendapat derajat surga yang paling tinggi di sisi Allah. Karena surga ini ada 100 derajat tingkat. Kata Nabi, al-jannatu mi'atu darajah, surga itu 100 tingkatnya. Jarak dari satu surga ke surga dua masih ratakan sini ati'am, jarak perjalanan 500 tahun. Jauh. Makin ke atas makin mewah. Maka sifat surga itu tinggi, fi jannatin aliyah, tinggi. Makin ke atas makin mewah. A'laha firdaus, yang paling mewah itu namanya firdaus. Itu makanya bahasa Inggris surga itu Paradise. Firdaus surga paling mewah. Itu paling mewah, firdaus paling tinggi. Jadi bersyukurlah ibu-ibu yang dapat suami firdaus. Surganya paling tinggi. Kalau ibu dapat suami firdaus, alhamdulillah. Kalau abad apa elok sampai nanti. Yang tak dapat firdaus tidak apa-apa. Kebahagiaan dia. Firdaus selalu banyak kan? Nabi firdaus. Nah, pertanyaannya ibu, kenapa mereka mendapat derajat surga paling tinggi? Kenapa? Karena kata Allah, mereka lah orang yang pada level keimanan yang sempurna dan pengorbanan yang sempurna untuk agama Allah. Makanya begini, ayat-ayat hijrah selalu dihubungkan dengan iman dan jihad. Pertama iman. Kenapa dihubungkan dengan iman itu?
Karena mereka mustahil akan hijrah kalau imannya tidak sempurna. Kalau hijrah ini bego, konsekuensi yang pasti meninggalkan sebuah harta, rumah, dan itu dijarah oleh orang. Konsekuensi hijrah, kalau hijrah pun tengah malam mau baju di badannya, harap pun tidak boleh bawa. Dan tidak siap orang banyak tuh makanya begini. Jadi Bapak coba baca nanti surat At-Taghabun ayat 14. Yang At-Taghabun 14, apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istrimu adalah musuhmu. Allah sebut begitu, Pak. Istrimu musuhmu. Jadi musuh dalam selimut ibu pula. Allah sebut istrimu itu musuh. Ya, maka hati-hati dengan istrimu, tahu. Dia musuhmu. Jika engkau maafkan mereka, Allah Maha Pemaaf. Ibu apa dia salah paham ya betul? Oh musuh orang itu ya. Tidak begitu Pak. Jadi ini ayat ada asbab nuzulnya. Surah At-Taghabun 14 itu ada sebab turunnya. Apa sebab turunnya? Begini. Ketika ini hijrah diperintahkan Allah, Nabi suruh sahabat hijrah. Nabi yang terakhir hijrah. Sahabat sudah berangkat satu-satu, berangkat ke Hamalah, sahabat sebagian yang sudah bersiap hijrah batal hijrah, tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Dicegah istri. Kata istrinya dah mengalau apa hijrah. Awak hijrah tinggal awak tinggal harap awak bicara udah. Walau ayah mencari. Oh kalau harap nikah bicara. Ya salah dia lah. Harap bicara. Aduh satu anggota dewan Soroni. Kalau bicara ulang rumah itu kan nikahan. Nikahan tuh. Asal Ali dulu kan bicara ulang. Itu konsekuensi sudah dulu begitu. Maka kata istrinya dah malu apa hijrah. Bego hijrah itu tinggal rumah ke arah Tuhan yang dikurang. Kalau ayah mencari. Pada bego ke Madinah ada kali kurang. Tak boleh kerajaan situ atau orang itu sudah digelakkan. Bego rumah tak ada. Batal sebahagian sahabat hijrah karena istri. Itu yang musuh tadi. Dia musuh. Karena memang ibu-ibu kok sejak dulu sampai kini sampai kiamat memang tidak siap menderita dari dulu. Sebab ibu kok kalau kurang baju nyasa pada naik. Dia suruh Pak. Asal piti kurang kolesterol naik, ya tensi naik. Pokoknya apa yang lah pensiun acukkan negara ibu. Belanja lah kurang. Ibu-ibu kalau daging piti banyak sehat. Ya. Makanya gini, ibu kalau tidak percaya nanti baca surat Al-Ahzab ayat 28. Kenapa itu ayat turunnya? Surat Al-Ahzab ayat 28. Ya ayyuhan nabi kulli azwajika in kuntunna turidna al-hayata dunya wa zinataha fata'alina umatti'kunna wa usarrikunna sarahan jamilah. Jadi kata Allah begitu, ya. Nabi itu pernah disuruh menceraikan istri-istri beliau, ya. Jadi Nabi itu pernah disuruh menceraikan istri-istri beliau. Kenapa Nabi disuruh menceraikan istri beliau? Jadi setelah Khadijah wafat, Nabi punya istri itu 9. Sebenarnya si Nabi itu ada 10. Satu sudah meninggal namanya Zainab binti Huzaimah. Nah istri Nabi yang 9 ini pernah demonstrasi mogok datang ke Hafsah atau datang ke Aisyah atau dan satu istri Nabi mogok. Kenapa istri Nabi itu mogok? Minta amin. Sajak menikah dengan Nabi tidak pernah pakai amin. Bukan Nabi tidak mau kasih, karena memang visi Nabi dan dunia. Karena Allah sudah jamin kalau Nabi mau bisa. Ya. Aman itu. Kalau dia kalau digeser itu ini Pak. Dijalankan itu. Geser. Karena itu yang bersama Abdul Rawi sampai jam 9 masih
Gua kalau masih berkali-kali jalan-jalan dulu, buku sih angkut. Iya. Anak gua aja dulu, dia dulu nih bagi aja dulu. Stop aja dulu. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa Nabi disuruh Allah menceraikan istrinya? Karena istriku pada demonstrasi minta amin. Sedang menikah dengan Nabi dan pernah pakai amin. Nabi bisa tak kasih kalau mau? Karena Allah sudah mengatakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Engkau kalau mau, apapun yang diminta dikasih. Kalau mau, apapun diminta dikasih. Kalau mau. Tapi Nabi tak mau dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik, maka Nabi pilih akhirat. Istri Nabi pilih dunia, minta amin. Karena di Madinah itu banyak ibu-ibu, suaminya kayu-kayu. Ibu-ibu kalau kayu, suami pasti pakai amin. Pasti itu. Karena amin itu cocok ibu-ibu. Apalagi harus bagi bapak-bapak, harus bagi ibu-ibu. Cocok amin itu ibu-ibu. Ibu-ibu ini dulu sampai gini sapunya Pak. Kalau pakai amin, badannya pasti banyak gaji dan juga. Kalau tangan itu hanya amin Pak, harus coba dibalik nih. Tadi saya ibu. Enggak takut di belakang Pak. Ada ibu kok pakai galang amin kalau saji itu takbir ihramnya beda dia. Kalau nak pakai galang capek. Pakai galang. Nak pakai galang beda. Amin di sini loh. Minta amin lah kan Nabi. Kata Allah ceraikan mereka. Beri ya mas, tapi ceraikan mereka. Ayo mereka ada jadi minta amin. Tapi jadi si Nabi itu ada jadi usulkan anak Kaisar. Kapan amin atau usulkan anak Kaisar? Apa kalau jadi pakai amin lah? Itu bukti istri Nabi pun begitu. Memang ibu Pak asal banyak dari kami sehat. Apa ada usah ibu general check up lagi sehat ya banyak. Cincin orang sehat. Coba amin dulu Pak, naik dari sini dulu. Itu istri sahabat ini mencegah suaminya, bego jadi gelandang di situ. Maka ada jadi sahabat di hijrah. Itu yang musuh itu, yang menghalangi suaminya jadi orang baik. Beberapa tahun kemudian mereka menyesal, mengadu ke Nabi, kami menyesal ya Rasulullah kenapa dia ikut hijrah. Tapi kami akan menghukum istri kami, kata mereka. Maka Allah turunkan itu ayat, maafkan mereka. Allah maha pemaaf. Begitulah ibu-ibu ini. Jadi kalau salah istri ini tidak boleh dihukum, tidak boleh dimarahi. Istri apa kalau salah langsung maafkan. Allah suruh. Maka Nabi berpesan hadis Muslim, istausun nisaa khairan. Kalau istrimu berbuat salah, berbuat baiklah ke mereka. Tak mudah Pak menghadapi ibu-ibu ini. Salah keraju ibu lupa. Apa tambah belanja? Salah aja naik belanja cina. Apa itu dasar menghadapi ibu? Tak mudah Pak. Apa aku capek mati. Apa 65 lebih mati. Nenek sampai 60 baru hidup. Tak apa 65 70 lebih mati. Beliau lama-lama lebih mati. Kalau tidak bersalah kalau ibu berbaik ibu, salah berbaik ibu. Begitulah menghadapi ibu. Makanya kata Allah, jangan hukum istrimu, maafkan. Itu kenapa hijrah dihubungkan dengan iman. Hanya yang imannya teguh sempurna, kokoh yang bisa hijrah itu. Maka Allah jadikan azam raja surganya paling tinggi. Karena imannya paling sempurna. Itu makanya surga Firdaus bagi mukminun. Qad aflahal mu'minun baru allazina yarisunal firdaus. Itu tak mudah itu. Kedua Allah hubungkan dengan jihad pengorbanan dengan harta dan nyawa. Bapak baca sejarah, semua yang ikut hijrah bersama Nabi berkorban harta, berkorban nyawa. Semua. Makanya begini Ibu. Hijrah semuanya malam hari, tak ada yang hijrah siang.
hijrah siang ditakut dibunuh langsung. Bertunggu orang lalu baru pergi hijrah tengah malam, tidak ke Lampung, tidak ke center di padang pasir. 10 hari berjalan di padang pasir dari Makkah ke Madinah. Itu tengah malam berjalan itu. Tidak ada yang berani hijrah siang. Nabi pun tengah malam berangkatnya. Satu-satunya yang berani hijrah siang hanya Umar bin Khattab. Begitu loh saudara. Hanya Umar. Karena Umar kok makan, nyokaknya. Bahkan ketika dia pakai hijrah itu, tapi orang bakat dimakan selalu itu. Saya yang ini anaknya jadi anak yatim, istrinya jadi janda, anaknya yang mau dibalik bukit, aku pakai hijrah. Ditunggu sampai sore di rumah tak sulang ini boleh. Umar itu kakaknya, Umar itu kakak. Makanya kata Nabi dalam satu hadis, Umar itu kalau lewat di satu jalan, setan mencari jalan lain. Iya. Jadi Umar itu kalau jalan pas setan menapi. Mencari jalan lain, dan kalau setan berpapasan cuma bakar Umar. Tapi ada cerita populer. Jadi kalau Umar itu kalau jalan, setan tadi menapi. Tapi kalau Umar di rumah diselingi orang rumah, tak melawan waktu. Aku hebatnya begitu. Dia hebat begitu. Umar setan takut ini. Umar diselingi ibu. Aku yang sampai cerita. Jadi Umar ketika jadi khalifah itu kan sampai curhat, dia pemimpinnya. Sampai urusan rumah tangga curhat itu kan. Adalah sahabat dapat istri penyerengi, sih bukan kawin penyerengi. Rasa aku sahabat menghadapi datang keluar pencurhat, bahkan cara menghadapi orang rumah yang nyerengi. Nanti pun diungkup pintu rumah, kirunya Umar serahkan di daerah istri. Kenapa aku mau di daerah istri? Akhirnya sahabat ini aku udah tidur. Awak kan tidak tolong yang lebih itu. Apa yang saya dari dulu kayak apa kemana kau ini? Aku akan curhat ke kau. Minta saran. Bahkan kalau menghadapi orang rumah penyerengi, orang rumah penyerengi, saya kau jadi. Tapi aku jadi tadi kalau diwarin. Dia tanya lah Umar di Umar, maka aku nak melawan kau. Itu orang rumah kira-kira antuk sih. Engkau katakan, apa kata Umar? Bukan tidak bisa, saya lalu bisa. Saya katakan ya jadi satu. Cuma kata Umar, saya sengaja diam, membiarkan dia marah, karena istri saya itu capek setiap hari. Nyolalah, aku jago, lalu anak ngurus rumah, ayah aku kayu, tak kayu, lelah dia. Aku merasa lelah itu marah. Biarkan dia marah, dengarkan marah dia. Itu ibu juga surat itu. Itu untuk menghadapi ibu kok. Ya, kalau bagi ibu kalau repet-repet ibu apa cari saya repet-repet itu. Tapi kalau ada itu mencuci, menggosok segitu aja pasti kalau bahkan. Ada tuh Umar begitu lah. Hanya Umar yang berani hijrah siang, selebihnya hijrah malam. Termasuk Nabi. Kalau baca sekarang. Di malam Nabi akan hijrah. Itu siangnya terdengar dasar Yesus Nabi akan hijrah. Muhammad hijrah ya. Musyawarah berapa kali langsung. Rapat darurat. Seluruh suku utus seorang pemuda kasih senjata. Kebuk rumah Muhammad. Kalau dia keluar malam itu penggal lehernya. Semangat semua suku. Maka rumah Nabi dipakai notis malam itu. Tak bisa keluar. Ditutup dan bisa keluar. Nabi sudah keluar. Dia dah malam, jam 1 jam 2. Maka turunlah surat Yasin. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa saynahu fa la yubsirun. Itu malam hijrah. Kami jadikan tutup di depan mereka, tutup di belakang mereka. Kami kunci mata mereka hingga mereka tidak melihat. Itu di malam hijrah. Rumah Nabi dikepung. Itu dibaca Nabi, ayat itu begitu Nabi baca, tertidur semua. Baru Nabi bisa keluar. Jadi ayat ini dulu pernah dipakai Nabi untuk menidurkan orang. Jadi ibu kalau apa-apa ngamuk-ngamuk di rumah, baca ayat ini. Aku ngamuk-ngamuk di rumah kayak orang murid.
kamu kau lagi. Tak kalau apa tu? Coba ni. Tapi dia cuba kayak pasti lah. Yakin ibu itu para satu Nabi itu. Dibaca tidur baru Nabi keluar. Itu dengan Abu Bakar keluar itu tak center ibu. Kecuali dalam kalam tengah malam. Nabi tak langsung ke dalam bersembunyi di gua sur dulu. Gua sur itu ibu lubang batu di bawah tanah. Gua sur ada apa namanya sur. Sur itu artinya sapi jantan. Itu sapi itu dua namanya kalau Latino Bakarah. Kalau sapi betina itu Bakarah. Kalau sapi jantan itu sur. Jadi kalau ibu namanya ibu sur. Nah, itu artinya sapi jantan. Ada sur namanya. Ada sapi jantan. Apa namanya bukti kan jadi. Hati-hati lah Pak, kalau bisa istri usul itu tamu apa kesuatan. Nah jadi sur itu Pak kalau gua sur Pak kalau namanya gua sur itu karena gua itu sekadang pada Jawi tak ada itu kalau gua hirap kadang ibu bisa menjujur dalam dunia gua kafi asal kafi bisa masuk dalam tu kalau gua sur kita sekarang pada Jawi berdua dalam 3 hari 3 malam pun tak ujung kaki ibu pakai kaki masakan apa balik 3 hari wahai bunuh itu tak ada kalau ada dibunuh Nabi itu baru tak mudah perjalanan Nabi itu tak mudah begitu sulit untuk apa awak pemenangnya ceramah menyata-nyata menjujur lalu ayat tak dibol ya Nabi Abu Bakar mereka ibu di lubang seradap pada Jawi berdua lubang batu tak bisa muncul, tak bisa bergolek. Ibu kemana apa yang Jakarta naik bus bangka gitu terus sama di bus itu lalu kalau naik bagaimana makan bagaimana di musola itu boleh santai tidak 3 hari 3 malam dalam lubang bukit sekarang oleh Jawi itu yang mana sulit hidup ketika dulu di malam itu tengah malam tuh lubang batu lubang tanah mungkin binatang banyak dalam itu ular itu asal kata bakar dan Nabi itu akan dipuji orang dibaca di atas Allah berkumpul itu ya Allah puji Abu Bakar itu yang kadang yang Abu Bakar bersedih dalam waktu sedih Abu Bakar tidak bisa tidur masuk Abu Bakar dulu ya Rasulullah tunggu di bawah di paling sholat dulu aku tak bilang kalau tak sedar masuk kalau ada binatang kalau udah malam itu nanti Abu Bakar lama ya Rasulullah silakan masuk itu tidak bisa lalu tidak bisa untuk menyandra asli berdua ke Nabi menyandra Abu Bakar bukan menyandra Nabi tak kalok lah Nabi tidak lelah Abu Bakar tak lalu sedih dia melihat kenapa Nabi diperlakukan makanya karena Nabi la tahzan innallaha ma'ana jangan kau sedih Abu Bakar jangan kau sedih Abu Bakar Nabi tidur Abu Bakar tak sedih kenapa Nabi diperlakukan seperti ini apa salah beliau dia hanya ingin orang jadi baik kok dimusuhi seperti ini itu cara berpikir begitu aku yang kali-kali Rasul Abu Bakar kali-kali tahan dekat kalau dia bilang tak bisa menjadi orang patahan sakit tak mengalir patahan sakit Nabi lalu sampai Nabi ini waktu Abu Bakar saya itu Abu Bakar di isolasi saya mau duduk sakit jago lagi Abu Bakar menangis engkau sedih kau meninggalkan keluargamu tidak ya Rasulullah sedih kau meninggalkan hartamu tidak ya Rasulullah kenapa kau menangis ada yang mendidik saya ya Rasulullah jangan doakan Nabi sehat. Kenapa kau tak bangunkan saya tadi? Kata Abu Bakar, engkau tidur lelap ya Rasulullah. Engkau lelah seperti ini. Saya tak tidak bangunkan engkau. Biar saya tahan sakit sampai kau bangun sendiri. Begitu cintanya, begitu cinta. Itu yang berkorban nyawa harta itu. Dia cinta akan Nabi begitu. Gila ibu caranya. Ibu cinta ada ke suamimu. Ibu itu cukup apa kadang-kadang ragu bunyi ibu.
Saja ibu pertanyaan aku, mana tajawid dulu. Mau ibu laku apa? Cinta ada ibu ke suami ibu. Kan? Gitu lah. Tapi bahaya ya Pak, ada akal ya. Gini lah kalau ibu cinta ke suami ibu itu apa serang lalu di kamar Pak? Gimana laki waktu ibu ada kamu. Ibu ada lalu ya. Di kamar berdua ada apa? Tiba-tiba masuk dalam kamar. Ayah itu lakukan. Hari atau apa 12 Kalau ibu sayang cinta ke suami ibu, ibu tidak lari ke, tidak boleh jago apa pun, ibu urus ulang sulang. Aku cinta ibu. Itu bahkan begitu ibu. Begitu cintanya ke Nabi, makanya ibu, Abu Bakar berkata ke anak-anaknya, kalian tidak boleh meninggalkan kota Makkah sebelum Nabi benar-benar meninggalkan kota Makkah. Yang terakhir hijrah itu anak Abu Bakar. Nyawa keluarganya dikorbankan semua hari. Untuk melihat anak Abu Bakar masih tinggal di Makkah. Pada selama 3 hari bersembunyi di bawah situ, saya makan makanan mati lagi dari anak Abu Bakar. Anak adalah Asma, Aisyah, Muhammad, Abdullah mengantarkan makan. Begitu aman, Nabi mulai berjalan. Itu budak Abu Bakar namanya Amir bin Fahira membawa anak kambing-kambing untuk mengakui jajak Nabi. Nabi berada itu ternak kambing itu itu. Jadi jajak Nabi Abu Bakar diakui di kambing di kaki kambing. Itu strategi kalau tidak Nabi belum ada jajak pulang. Abu Bakar mengorbankan seluruhnya. Nyawa dia korbankan, keluarga dia korbankan. Demi cintanya ke Nabi dan Isa. Dan Abu Bakar bawa emasnya semua, simpanannya. Dan berangkat sampai di Madinah karena Nabi apa? Kita bangun masjid. Kita bangun masjid. Di mana ya Rasulullah? Lepaskan onta saya kata Nabi. Di mana onta saya dulu? Di sana kita bangun masjid. Dilepaskan onta Nabi. Berhenti onta Nabi di tanah milik anak yatim dari suku Bani Najjar. Kata Nabi, di sini kita bangun. Tanah orang. Oke, bego. Tanah miliknya. Berapa dijual anak? 3.000 dinar. 3.000 dinar kalau dibuangkan sekarang 4 miliar lebih. Siapa yang bayar? Ada harta. Abu Bakar cash 3.000 dinar. 3.000 dinar tak berpikir bahkan dulu. Itu makanya kata Nabi, nanti di akhirat orang yang dipanggil namanya dari semua pintu surga Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar orang yang dipanggil nama di semua pintu surga? Hidup orang yang salat di Masjid Nabawi sejak masa Nabi sampai hari kiamat itu semuanya amal Abu Bakar. Jadi mewakafkan tanah masjid ini akan dipanggil namanya di semua pintu surga. Yang mewakafkan tanah masjid ini namanya akan dipanggil dari semua pintu surga. Kenapa begitu? Kata Nabi, yang bangun masjid itu semua pintu surga memanggil namanya, masuk dari pintu mana yang dia suka. Dan Abu Bakar berkorban harta, berkorban nyawa, hingga keluarganya dikorbankan. Semua sahabat begitu. Tidak lagi termasuk yang Ansar juga. Nah Bapak Ibu, kenapa kita bicara mereka Bapak Ibu? Supaya kita bercermin kepada mereka. Sudah seberapa korban kita untuk agama Allah. Kalau mereka berani meninggalkan seluruh kekayaannya demi agama Allah, kita tidak akan sampai sebegitu. Kalau mereka terancam namanya demi agama Allah, kita tidak akan sampai segitu. Awal itu besok yang subuh ke Mas Haji saya lalu. Sahabat berjalan kaki dari Makkah 10 hari di padang pasir. Ini yang pegang Makkah. Yang haji umrah berajak dari bus dari Makkah ke Madinah 8 jam. Barang kecepatan bus dia serapi itu, kacang kali itu, luri dari itu. Dulu kalau aku tahu masalah 10 hari. Nah ada sahabat merasa berat melakukan itu kenapa? Pengorbanan. Abu Bakar begitu, 3.000 dinar cash. Kalau barang berapapun biayanya kumpul dana semua.
Awak kadang-kadang Masya Allah ya, untuk guru mengaji tiap hari anak-anak diajar kamu mengaji 20.000 sebulan menunggak benar-benar begitu. Iya katanya juga. Aku memang termasuk yang sedih. Guru mengaji gaji 500.000 sebulan. Tiap hari ini mengajar kamu mengajian apa? 500.000 sebulan. La ilaha illallah. Ya berhitung aja kamu begitu. Berhitung aja kamu. Aku kamu masuk anakku TK kamu sih mau masuk les Inggris dan SMA 1 les Inggris. Itu ada bulan satu paket 2 kali atau 3 kali seminggu 9 juta. Dan ramai orang sana. Padahal tidak pakai anak ibu bahasa Inggris, masalah untuk mati kalau aman tidak pakai bahasa Inggris. Sampai mana anak ibu bahasa Inggris mati tidak ada malaikat bukan nanti kalau tanya what's your name. Yang ditanya tuh marabuka, manabiuka, ma imamuka, Al-Quran yang ditanya. Ma imamuka itu Al-Quran apakah jadi ikutan, jadi tuntunanmu? Berbeda. Ini Al-Quran diajarkan guru-guru ngaji 500.000 sebulan ya. Manungkap lagi 20.000 sebulan tuh. Anjir jiwa seorang Firdaus. Tak boleh. Ya. 1.000 pun sebulan wali murid bayar lah. Tak bayar gitu. Tak bayar. Bapak Ibu kalau mau bukti nanti baca di Ali Imran 91. Di akhirat nanti ketika manusia nampak azab, kalau mereka punya emas seberat bumi, milul ardi zahaban, seberat bumi emas dia punya, mereka akan mengganti. Ya, lalu pada bihi suri azabi yaumil qiyamah, akan mereka ganti itu. Biar ambil emas saya seberat bumi, lepaskan saya dari azab. Anak bapak ibu udah lepaskan dari azab Allah. Ibu bapaknya pun udah lepaskan dari azab Allah karena anaknya belajar Al-Quran. 20.000 sebenarnya tak mudah. Ya. Untuk baca bahasa Inggris bisa 9 juta ada bulan. Ibu yang mengatakan guru-guru matematik bahasa Inggris fisika les ke rumah privat ratusan ribu. Les di dia dihapus segala macam ratusan ribu. Tak berpikir untuk agama begitu perhitungannya. Tak akan malu dengan mereka itu. Malu untuk ibu. Itu gurunya belajar ke sahabat-sahabat yang kita pokok diceritakan dalam Al-Quran supaya mengukur diri. Lah korban anak dengan agamanya. Bapak Ibu kenapa orang Kristen itu hebat dakwahnya? 8 miliar penduduk bumi, 5 miliar Kristen. Amerika dari utara sampai selatan dia punya, Eropa semua dia punya, Australia dia punya, Afrika separuh dia punya, Asia pun sepertiga hebat. Waktu isi Kristen itu hebat. Bikinan tanah dari jamaah itu hebat. Janganlah cerita Yahya Waluni ketika jadi pendeta. Kalau misionaris supaya dikirim ke pulau-pulau terpencil dari gini-gini jauh itu, keluarganya itu udah dipikirkannya lagi lengkap fasilitas lewat jamaah. Awak ustaz maka, berapa kementerian 2 hari di mudah-mudahan telepon sila api hari api. Takut awak berpikir dengan agama Allah ni. Saya pernah di Solo dulu ceramah di kampung Rubio, di kampung Rubio, musalah itu, ketik musalahnya. Guru ngaji dulu hampir juta ngaji sebulan. Hampir juta sebulan guru ngaji. Kalau nanya ke pengurus Pak kok bisa Pak ngaji guru ngaji hampir juta sebulan? Itu salah ketik di mana kita nantinya? Cuma dari situ gitu. Kata beliau di situ banyak orang rantau banyak kayu-kayu di kantor. Abu Palak sebenarnya. Palak di bulan itu masuk kesannya mau Palak. 20 juta sebulan udah bayar jadi besar. Kadang-kadang kita ini yang kurang bergerak ya, Bu. Tak patuh
Satu guru ngaji ko ibu pala kaasa pa pinili pada ibu dan berisi sudah asli ibu. Kesulitan. Maka ibu cobalah berpikir. Saya tahu di sini berapa jumlah anak mengaji, berapa jumlah guru yang mengajar mengaji. Tapi cobalah kita berpikir dalam agama ini. Iko pak awak kore untuk mati berganti-ganti aja. Kok sekali mati pak, tujuh masih ikut. Untuk ada ganti-ganti mati pak. Ya sekali dalam mati cik, sekali dalam mati cik. Siapa kau ganti kalau ibu? Nampak ada boleh. Nampak ada boleh. Mana? Kalau sudah disiapkan dengan baik. Coba guru, coba agama kau didik masa kau yang SD ada yang ngaji, yang SMP ada lo, yang SMA ada lo, yang kuliah ada lo, yang makarajo ada lo. Ada level-level itu masa kau. Di awal di masa pak memang ngaji yang belajar agama guru sebenarnya. Dan baru lagi aja kita mati aja. Perhatikan. Yang SMP dah, yang SMA dah, yang kuliah dah. Aduh, aku agama, aku mau dikuasai apa? Salah satu kuncinya awak berhidup dengan agama. Orang Kristen itu gereja-gereja mereka tak yang mewah itu, kan? Tapi visionaris mereka itu luar biasa. Jadi kalau visi itu orang itu kalau jadi visionaris itu tidak hanya membawa duit, membawa kardus. Di mana visionaris itu tidak membawa kardus supervisi segala macam itu, jangan itu. Betul yang mencari domba-domba yang tersesat di sini. Awak iko yang tidak jual kamu barentok. Itu maka ibu guru-guru mengajar orang perhatikan kesejahteraan. Di itu pundaknya kamu anak-anak itu benar itu. Tiap hari mengaji, ngaji pak 20.000 sebenarnya, berarti kan waktu sekali. Ayo, anakmu udah pare, tak beli. Kalau berisiko para gaji guru ngaji dari kita, para guru ngaji sekolah. Mana guru ngaji mana sekolah ini? Nah kan, ayam dari ini. Kau bikin undang nanti kalau kau kehidupan kamu contoh sahabat itu. Karena mereka dipuji Allah karena pengorbanan. Itu kenapa mereka dipuji Allah. Aku sambung aja. Karena semua kita punya kemampuan berbeda-beda. Yang punya kemampuan apa? Yang punya nama ada nama korban itu kena asal apa nama itu yujahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Yang punya ilmu guru dengan ilmunya korban. Yang punya harta bagaimana? Saya memiliki dakwah Nabi bin Utsman, Abu Bakar, ya, Abdurrahman bin Auf, berapa kali waktu itu? Ustaz ibu ada punya harta. Jadi ibu kayak tanya pak, yang jadi ilmu dan jadi harta. Yang jadi harta jangan jadi ilmu. Bu yang punya harta sibuk mencari harta dan sempat beraja. Yang punya ilmu sibuk beraja dan sempat mencari harta. Tapi saling membahu. Yang punya ilmu dan punya harta di backing yang punya harta yang punya ilmu. Dua-duanya sama-sama dalam surga paling tinggi. Begitu. Aku akan berkorban dengan harta untuk tingginya agama Allah. Ya, jadi apa pikir untuk agama itu. Sebenarnya kalau bangun masjid bisa dalam orang. Kemarin saya ceramah di Baitul Hati di Abu Dhabi. Itu baru dari WC, WC itu kan cuma WC itu. Aku ada ketemu sekarang dari area WC pak 400 juta. Dalam waktu 3 bulan selesai WC itu 400 juta. Kok kadang-kadang ke guru ngaji gua gak juta. Mungkin guru ngaji kok apa semangatnya harus standarnya anak-anak yang cantik. Tapi kok mati itu sebenarnya berharapnya kali itu susah ya dengan itu. Ya, coba lah
berpikirlah kalau ingin seperti sahabat yang ingin dapat derajat surga paling tinggi. Kalau Ustaz, saya perlu dia motivasi pun, udah punya orang tuanya. Kalau Ustaz bangun masjid itu, pada takkan waktu pertama itu langsung waktu terakhir itu, tidak. Apa yang benar itu lah bangun. Kok masjid bangun, masa aku, kok pesantren bangun. Ada memang guru-guru ngaji itu guru agama yang bapak support supaya punya ya semangat dan fokus untuk menyampaikan dakwah begitulah. Nah masalah pepulang ini kan dia langsung seperti pulang dulu bapak ibu ya kan. Dalam pertanyaan ibu, nah ya, kalau jadi jangan tanya oleh ya kalau kaidahnya juga asal asyad itu dalam suku ayat itu. Orang bilang gitu, kalau jadi dia bertanya oleh menambahkan aja. Iya, ibu disuruh apa? Oh, orang minum, ibu akan saya. Dia tanya lo kopi teh susu menambah apa? Bu masak ikan dia, ibu cari ikan. Apa kawan ikan? Dia tanya lo lawi sungai ya menambah apa? Dulu bagi saya ibu, usah aja lo cari orang orang kan, orang kaki jawi. Jadi berita pakai jawi. Penyoran pak warna jawinya, kerajo jawinya, kakak jawinya, tandu jawinya, hampir jawinya dan lain. Nah jadi itulah nasihatku kalau jadi yang beranmunya, aku kayak gitu. Lah jadi ibu ya, tak jadi lah. Doa akhirnya mudah-mudahan ya semua dosa kita diampuni oleh Allah, semua amal baik kita diterima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam bentuk doa kafarat subhanallah wa bihamdihi